Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petang ini kita bisa kembali menyapa saudara-saudara saya di berbagai penjuru baik di Indonesia ataupun di kota-kota yang lainnya. Hari ini saya akan berbagi satu tema yang mudah-mudahan terus-menerus mengingatkan pada kita bahwa hidup dunia ini cuma sebentar. Kalau satu hari di akhirat itu 50.000 tahun, maka itu artinya kalau kita hidup dikasih oleh Allah 70 tahun, itu berarti kita hidup di dunia cuma 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Sobat yang berbahagia, tema yang saya ambil petang ini adalah hati bersinar karena ketaatan dan gelap karena kemaksiatan. Sobat yang berbahagia, jagalah cahaya hatimu dengan terus bertobat, membersihkan diri dari dosa dan melakukan berbagai ketaatan. Dengan begitu, hatimu akan bersinar cemerlang berkat cahaya keimanan yang terang cemerlang. Sobat yang berbahagia, sementara itu orang yang mengabaikan keadaan hatinya dengan melakukan banyak dosa dan kemaksiatan, maka hatinya semakin gelap. Tidak aneh kalau kemudian ia jadi linglung dan mungkin terjerumus dalam sikap ragu terhadap urusan rezeki serta persoalan akidah. Angin kencang menerpanya dari segala sisi sehingga tidak bisa menyelamatkan diri, dan semua itu terjadi akibat hati yang gelap oleh maksiat. Sobat yang berbahagia, tobat adalah obat bagi dosa dan maksiat. Karena itu hadapi dan tunaikanlah pertobatan dengan tidak memikirkan manisnya maksiat, sehingga kau tidak dikalahkan olehnya. Bertobatlah kepada Allah dan tinggalkanlah maksiat. Jika kau telah meninggalkan satu kenikmatan, maka bersabar atasnya merupakan obat. Biasanya obat akan terasa pahit. Jika kau tidak mau meminumnya, kau akan terus didera penyakit. Sementara jika kau menghadapinya, lalu langsung meminum obat tersebut, niscaya kau segera mendapatkan kesembuhan. Sobat yang berbahagia, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari kungkungan syahwat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, larilah kepadanya, mintalah pertolongan kepadanya dengan hati yang pilu dan hina. Sesungguhnya Allah akan mengabulkan permohonan orang yang sedang ditimpa kesulitan, sekaligus mewujudkan apa yang diinginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Quran Surat An-Naml ayat 62. Yang dimaksud menjadikan manusia sebagai khalifah itu adalah menjadikan manusia berkuasa di muka bumi ini. Sobat yang berbahagia, karena itu seorang muslim harus mengurangi dosa-dosanya semampu mungkin, serta memperbanyak istighfar dan taubatnya, sehingga ketika kematian datang, ia siap menghadapinya. Dengan demikian hidupnya berakhir dengan amal yang baik, sekaligus meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat yang berbahagia, tanda bahwa tobat kita benar dan tobat kita ini diterima adalah jika hati kita merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tobat juga diwujudkan dengan meninggalkan kelalaian, sehingga hati dipenuhi dan disibukkan dengan zikir kepada Allah. Dipenuhi dan disibukkan dengan berjuang di jalannya, dan terus mengetuk pintunya hingga dibukakan. Pintu yang dimaksud adalah pintu tobat, adalah pintu kembali kepadanya.
Sesungguhnya pintu itu selalu terbuka sampai mentari terbit dari tempat terbenamnya. Hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, Allah akan menerima tobatnya. Hadis riwayat Muslim. Sobat yang berbahagia, tobat yang jujur dan benar mengandung penyesalan atas maksiat yang dilakukan, rasa malu kepada Allah, serta tekad yang kuat untuk istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Itulah pangkal taubat. Maka jika pangkalnya benar, tentu ujungnya pun benar. Dan ujung dari taubat yang benar adalah kenikmatan di dalam menetapi ketaatan dan perasaan berat melakukan kemaksiatan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya orang mukmin melihat dosa seolah-olah ia sedang duduk di bawah gunung yang siap menimpanya. Sementara orang yang fasik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidung yang hanya ia tepis dengan tangan. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kuliah singkat petang ini membawa berkah dan kesadaran bahwa hidup di dunia cuma sebentar. Teruslah berkarya, teruslah berprestasi, teruslah memantaskan diri menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW sehingga kita layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.